adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu bersama saya Kak Dia dan juga teman-teman dari Sabtu Ceria, Bulan dan Tias. Sekarang kita akan awali ibadah ini dengan rasa syukur pada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita mau berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita tetap fokus dalam ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita, tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah beri kami kesehatan sehingga pada hari ini kami mau beribadah. Tuhan, pimpinlah kami, berkatilah kami, supaya kami tetap terus memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak mau bertanya, siapa yang suka jalan-jalan? Ulan suka jalan-jalan? Suka dong. Wah, teman-teman yang di sana juga suka jalan-jalan. Yuk, kita sekarang mau jalan di jalan serta Yesus. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik bisa bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, jalan beserta Yesus sangat menyenangkan. Walaupun kita sekarang lagi sedih, Tuhan tetap menyertai kita. Di kondisi pandemi ini, kita pastinya sering di rumah. Adik-adik di sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Walaupun adik-adik ibadah dari rumah, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada di hati kita. Sebab damai Tuhan ada beserta kita. Adik-adik, yuk kita bersenang hati sebab Tuhan
happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan, Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Berkati juga untuk Kak Titi yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, yuk kakak mengajak kita melihat gambar yang ada di sini. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Dulu waktu kakak kecil, kakak pernah mengalami seperti ini adik-adik. Jadi waktu itu kakak pergi ke tempat yang baru, tempat yang berbeda, bukan di rumahnya kakak. Lalu kakak tidur sendiri di sana. Wah, malam itu kakak tidak bisa tidur. Kakak pakai selimut sampai di kepala, belum cukup sampai disuruh tambah bantal di telinga supaya tidak mendengar suara-suara yang lain dan sambil melihat-lihat sekitar sekeliling. Wah, sampai lama sekali kakak tidak bisa tidur. Nah, atau yang ini adik-adik. Wah, saya tidak takut kak kalau tidur sendiri. Tapi saya sering gelisah, sering tegang kalau mau menghadapi ujian di sekolah, Kak. Wah, semakin gelisah, semakin tegang, semakin sulit belajarnya, semakin tidak fokus belajarnya. Wah, atau yang ini adik-adik. Nah, kalau saya, Kak, saya sering berpikir, besok itu kita bagaimana ya? Apakah kita bisa bertemu lagi teman-teman di sekolah? Ataukah kita masih tetap pakai masker? Ataukah kita itu bisa bermain dengan bebas? Atau virusnya masih ada, belum hilang? Wah, saya sering berpikir tentang itu, Kak. Nanti di depan bagaimana ya? Nah, adik-adik, setiap kita pernah merasa takut. Mungkin takutnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Hanya kalau terlalu takut sampai mengganggu aktivitas kita, sampai kita tidak bisa fokus, sampai kehilangan sukacita kita. Nah, yuk kakak mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Kisah tentang murid-murid yang pada waktu itu merasa takut. Kakak akan membacakan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Adik-adik bisa lihat di layar juga ya. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah adik-adik, seperti yang kakak katakan tadi, ini adalah momen di mana murid Tuhan Yesus sedang merasa takut. Adik-adik tahu kenapa murid Tuhan Yesus merasa takut? Karena beberapa waktu yang lalu, guru mereka, yaitu Tuhan Yesus, baru saja ditangkap, diadili, dan kemudian disalibkan, dan mati di atas kayu salib, dan kemudian dikuburkan. Dan hari itu adik-adik, murid-murid mendengar kabar bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada dikubur. Dan imam-imam kepala serta para prajurit itu mengatakan bahwa murid-murid ini yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, murid-murid menjadi takut kepada orang-orang Yahudi. Firman Tuhan mencatat mereka berkumpul pada waktu hari sudah mulai malam. Dan lihat, mereka mengunci semua pintu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Wah, adik-adik, tidak enak sekali bukan keadaan murid-murid pada waktu itu? Seandainya saja guru mereka ada di situ. Seandainya saja Tuhan Yesus ada di situ. Tentu murid-murid tidak akan merasa takut. Karena mereka percaya guru mereka sanggup menolong mereka. Tetapi saat itu Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Sehingga murid-murid merasa sendirian, merasa ditinggalkan, dan mereka merasa takut. Nah, adik-adik tahu kenapa mayat Tuhan Yesus tidak ada dikubur? Ya, karena Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan itu kepada para murid sebelumnya. Tetapi mereka tidak tahu. Para murid pada waktu itu tidak paham apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Dan hari itu Yesus bangkit. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu tahu tidak apa yang sedang dialami oleh para murid? Tahu tidak situasi murid-murid saat itu yang sedang takut? Ya, Tuhan Yesus tahu. Lalu, kira-kira Tuhan Yesus peduli tidak dengan apa yang sedang dialami oleh murid-murid? Tuhan Yesus peduli tidak dengan situasi murid-murid saat itu? Ya, Tuhan Yesus peduli. Karena itu adik-adik, Tuhan Yesus ketika sudah bangkit tidak segera meninggalkan murid-murid untuk naik ke surga. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menyediakan waktu beberapa hari untuk menemui murid-murid untuk menguatkan iman mereka. Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci, tiba-tiba Yesus hadir di sana di tengah-tengah mereka. Wah, pintu-pintu terkunci, tetapi Tuhan Yesus bisa ada di sana. Kenapa adik-adik? Karena ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, tubuhnya tidak lagi sama seperti tubuh manusia biasa, tetapi Yesus memakai tubuh kemuliaan, sehingga dia bisa ada di sana meskipun pintu-pintu terkunci. Nah, adik-adik, ketika Yesus datang, Yesus memberitakan kabar
damai sejahtera bagi kamu. Bagi para murid yang saat itu sedang ketakutan, yang saat itu sedang mengunci semua pintu. Sampai 2 kali Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, jangan takut. Wah adik-adik, pada awalnya murid-murid itu terkejut ketika melihat Yesus. Lihat wajah murid-murid yang kaget, yang terkejut itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus membuktikan, menunjukkan tangan dan lambungnya, membuktikan kepada murid-murid bahwa dia hidup, maka murid-murid menjadi bersukacita kembali. Sekarang murid-murid tahu apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dulu. Sekarang murid-murid sadar bahwa Yesus sudah pernah mengatakannya kepada mereka. Dan hari itu murid-murid menjadi bersukacita sebab mereka tahu guru mereka hidup, guru mereka bangkit, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan. Murid-murid tidak lagi merasa sendirian. Puji Tuhan adik-adik, murid-murid merasakan ketenangan, merasakan damai sejahtera, merasa sukacita bersama dengan Yesus di tengah-tengah mereka. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang murid-murid yang waktu itu ketakutan. Apa yang membuat murid-murid kembali merasa tenang, bisa kembali merasa sukacita dan tidak lagi takut? Yaitu ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka dan hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan membuktikan kepada murid-murid akan kuasa Tuhan yang menang melawan maut. Tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus juga membuktikan kepada murid-murid bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian oleh guru mereka. Kehadiran Tuhan Yesus juga membuktikan kepada murid-murid bahwa Tuhan senantiasa peduli dan menyertai mereka dan bersama dengan mereka. Itu membangkitkan kembali iman mereka, membangkitkan kembali keberanian mereka, keyakinan mereka, sehingga mereka tidak lagi takut. Kelak pada waktunya mereka akan pergi kemana-mana untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, dan mereka tidak lagi takut karena mereka sudah dibangkitkan imannya ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita kakak yang di depan tadi? Adik-adik tahu apa yang kemudian kakak lakukan waktu kakak sulit tidur malam hari itu? Lalu kakak berdoa, minta Tuhan tolong supaya kakak bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari itu. Lalu kakak mengingat-ingat firman Tuhan yang sudah pernah kakak dengarkan, dan kakak belajar untuk percaya firman Tuhan yang sudah kakak dengarkan. Sampai akhirnya tanpa kakak sadari kakak sudah tidur nyenyak sampai besok pagi. Berpuji Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, apa saja yang kita alami, apa saja yang kita pikirkan, percaya bahwa kita tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan Yesus yang peduli kepada kita, yang sanggup menolong kita melalui apa saja, melalui siapa saja. Bisa melalui papa mama, bisa melalui teman-teman yang menguatkan kita, bisa melalui kakak-kakak di sekolah minggu, bisa melalui diri kita sendiri. Tiba-tiba kita mendapatkan ide untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan persoalan kita. Atau mungkin Tuhan memberikan ketenangan dalam hati kita sehingga kita bisa belajar dengan baik. Tuhan bisa menolong kita melalui apa saja dan melalui siapa saja. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan percaya bahwa kita tidak sendirian, bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita doakan dan kita percayakan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita.
maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan damai bersama dengan Tuhan. Damai bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tentang murid-murid yang mengingatkan kepada kami bagaimana kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan peduli, Tuhan sanggup menolong kami melalui apa saja, melalui siapa saja. Dan kami percaya apapun dalam kehidupan kami, itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa percaya akan kehadiran dan penyertaan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan kita hafalkan untuk minggu ini dari Filipi pasal yang keempat ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, di masa pandemi ini seperti yang kakak-kakak selalu ingatkan setiap minggu, mungkin adik-adik sudah hafal ada 5 hal. Yang pertama apa adik-adik? Ya, makan makanan yang sehat, buah dan sayur. Yang kedua apa? Ya, jaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, mandi, dan pakai masker ketika bepergian. Yang ketiga apa? Ya, dengan istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup juga menolong tubuh kita tetap sehat. Yang keempat, tetap semangat melakukan tugas-tugas sekolah ataupun tugas apapun adik-adik. Dan yang terutama, yang paling penting adalah tetap rajin berdoa, membaca firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sekarang tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini. Dan kemudian adik bisa meminta tolong kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Dan juga adik-adik dapat meminta tolong papa dan mama untuk scan QR dengan kode QR seperti di samping ini. Jika sudah persembahan ini, mari kita doa persembahan yang akan dipimpin oleh Tuhan dari Sabtu Ceria. Kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik supaya tetap sehat, panjang umur, dan semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
dapat menemukan